Halo semua, karena ada pertanyaan dari pengunjung yang bernama Bagus Widianto tentang kenapa hari pertama yang diciptakan adalah terang, lalu hari keempat baru diciptakan matahari, bulan, dan bintang. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bagus Widianto, saya buatkan video ini. Nah, sebelum saya menjawab, ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi dulu. Yang pertama, saya ingin minta teman-teman untuk bantuin saya menghitung bentar ya. Yuk, sekarang kita baca ini. Surah Fusilat. Al-Quran pasal 41 ayat 9-12. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Oke, kita hitung ya. Menciptakan bumi dalam 2 hari. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya dalam kurung bumi, gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan dia berkahi, dan dia tentukan padanya makanan-makanan dalam kurung bagi penghuninya dalam 4 hari. Kita tambahkan 4 ya. Jadi total udah berapa? 6 hari ya. Lanjut. Memadai untuk dalam kurung memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit dan dalam kurung langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 hari. Kita tambahin 2 lagi ya. Totalnya jadi berapa? 8 hari ya. Kita nggak salah ngitung kan? 8 hari. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata kepada teman-teman semua bahwa Allah yang di Al-Quran menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, itu artinya dia kontradiksi dengan Al-Quran pasal 41 ayat 9-12 yang barusan kita baca dan hitung bersama. Entah dia sedang menipu atau ditipu, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti kita udah baca dan hitung sendiri kan? Faktanya, Al-Quran mencatat bahwa Allah menciptakan bumi dan langit dalam 8 hari. Oke? Karena umat muslim percaya bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah langsung, jadi surat Fusilat yang barusan kita baca adalah pernyataan langsung dari Allah tentang bagaimana dia menciptakan bumi dan langit. Jadi, Allah secara langsung membantah proses penciptaan dalam Kejadian 1 yang totalnya 6 hari. Dan karena itu, kita bisa dengan sah berkata bahwa Allah yang di Al-Quran bukanlah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berkata bahwa Allah yang di Al-Quran adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kemungkinannya cuma 2. Dia sedang menipu atau dia sedang ditipu. Oke? Hal berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah ayat-ayat yang akan saya bacakan berasal dari Alkitab terjemahan Lai. Saya terpaksa menggunakan terjemahan Lai karena saya belum menerjemahkan ulang Kitab Kejadian. Di dalam Alkitab terjemahan Lai, ada kata Allah yang digunakan. Inilah bagian yang paling saya nggak suka dan memaksa saya untuk menerjemahkan ulang Alkitab sendiri. Karena kata Allah di sini adalah salah satu bagian yang paling sering digunakan oleh umat muslim untuk berkata bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Sekarang saya mau ngomong ke teman-teman yang Kristen, yang tahu bahwa Allah yang di Alkitab bukan Allah, tetapi diam aja nggak peduli, atau berpikir bahwa hal ini nggak penting. Kamu mungkin tahu, tapi banyak orang Kristen lain yang nggak tahu. Dan itu yang dimanfaatkan untuk mengislamisasi orang. Bertambah satu orang yang diislamisasi, berarti bertambah satu orang yang kemungkinan memancung batang lehermu. Surat Muhammad ayat 4. Beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Oke? Udah denger kan teman-teman yang Kristen?
batang lehermu itu boleh dipancung di dalam tanda kurung di medan perang. Apakah kamu mau tunggu ada orang gila yang kesambet buka tanda kurungnya, membunuh keluargamu baru kamu mau sadar? Buat teman-teman yang nanya saya saksi Yehova atau bukan, saya jelaskan sekarang. Saya bukan saksi Yehova. Saksi Yehova menerjemahkan Alkitabnya sendiri, namanya adalah Alkitab Terjemahan Dunia Baru. Dan di dalamnya masih menggunakan kata Allah juga. Kata yang bisa membuat batang lehermu halal untuk dipancung. Cukup jelas ya? Bodoh kamu kalau kamu ngatain saya sesat, tapi kamu masih memuja dan meninggikan nama itu. Itu adalah nama yang bisa membuatmu dan keluargamu dipancung. Kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat. Siap berjihad, siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Apa yang saya sedang perjuangkan adalah supaya batang lehermu tidak dipancung. Oke? Saya jelaskan sekali lagi ya. Saya terpaksa menggunakan Alkitab terjemahan Lai. Dan saya terpaksa menerjemahkan ulang Alkitab sendiri. Allah yang di Alkitab hanya kata yang mempunyai makna ilah. Dewata. Nggak lebih, nggak kurang. Allah yang di dalam perjanjian lama namanya Yahweh. Kalau kamu Kristen dan kamu nggak tahu bahwa nama Tuhan di perjanjian lama adalah Yahweh, kamu bodoh. Kamu seperti orang yang nggak tahu nama presidenmu siapa. Dan ketika ada orang yang berkata kepadamu nama presiden adalah Joko Widodo, kamu langsung berkoar-koar bahwa orang itu sesat. Padahal kamu sendiri yang nggak tahu apa-apa. Oke? Sekali lagi ya. Allah yang di Alkitab hanya kata. Maknanya ilah. Dewata. Nggak lebih, nggak kurang. Dan teman-teman yang muslim, jangan lagi berkata bahwa Allahmu itu adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nabimu itu bukan nabi yang dijanjikan di dalam Alkitab. Dan Al-Quranmu itu bukan buku penutup Alkitab. Oke? Kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Pertama kita baca Kejadian 1 ayat 1 di dalam bahasa aslinya dari openbiblika.com ya. Kita baca yang warna merahnya aja, dari kanan ke kiri. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Jelas ya, nggak ada kata Allah di dalam bahasa aslinya. Nah, dari poin ini ke depan, ini adalah pendapat saya. Jadi jangan langsung dianggap ini adalah kebenaran yang pasti benar. Dan juga jangan langsung dianggap sesat karena nggak sama dengan apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu. Umat Kristen bukan kaum keledai yang cuma disuruh menghafal tanpa mengerti. Oke? Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Oke. Kita baca ya. Mulai Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saya mau mulai dengan kata air. Apa maksudnya air di situ? Apakah H2O? Apakah itu artinya air bening yang kita minum? Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini adalah tabel unsur kimia. Yang paling kiri atas namanya hidrogen. Hidrogen adalah unsur kimia yang paling sederhana. Yang standar
atom hidrogen hanya punya satu proton dan satu elektron. Menurut saya, yang dimaksud dengan air di situ adalah hidrogen cair. Jadi kemungkinan apa yang disaksikan oleh penulis kitab Kejadian kira-kira seperti ini. Jadi bumi yang pertama kali diciptakan, yang belum berbentuk dan kosong itu, adalah samudra hidrogen cair. Mungkin sebenarnya lebih tepat samudra kuantum partikel daripada hidrogen. Tapi karena kemungkinan banyak teman-teman yang belum pernah dengar apa itu kuantum partikel, jadi kita anggap hidrogen aja ya. Karena hidrogen aja mungkin banyak teman-teman yang bingung. Langit dan bumi belum berbentuk dan kosong seperti samudra. Oke? Lanjut ya. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa itu terang? Di dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan adalah light, cahaya. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik. Intinya, di cahaya itu ada partikel panas dan energi. Nah, menurut saya, ketika Tuhan berkata jadilah terang, yang terjadi adalah reaksi nuklir dan reaksi kimia. Hidrogen cair itu bereaksi sehingga menjadi unsur-unsur kimia lain dan menimbulkan cahaya. Lanjut ya. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Nah, menurut saya, yang Tuhan jadikan adalah zat gas. Tuhan menetapkan titik-titik didih semua unsur. Jadi pada hari pertama, hanya ada zat cair. Pada hari kedua, ada zat cair dan zat gas. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Nah, menurut saya, yang Tuhan jadikan adalah zat padat. Tuhan menetapkan titik-titik beku semua unsur. Jadi pada hari yang pertama hanya ada zat cair, hari kedua ada zat gas, dan pada hari yang ketiga terjadi pendinginan, sehingga timbul zat padat. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekarang kita loncat dulu ke Kejadian 1 ayat 13 ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Nah, menurut saya, kemungkinan yang terjadi adalah apa yang kita kenal sekarang dengan teori Big Bang. Sebuah ledakan besar yang menjadikan jagat raya yang kita kenal sekarang ini. Oke, lanjut ya. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Nah, sampai di sini bagaimana? Udah terjawab ya kenapa hari pertama yang diciptakan adalah terang dulu? Ini namanya proses. Oke?
Nah, di luar itu, ada beberapa hal menarik yang ingin saya jelaskan. Pertama, kita bisa baca di sini bahwa masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun baru diciptakan pada hari yang keempat. Jadi hari yang kita tahu sekarang ini, 24 jam yang kita kenal ini, baru diciptakan pada hari keempat. Jadi 6 hari penciptaan itu maksudnya 24 jam bukan? Bukan ya? Kita nggak tahu berapa jam proses 6 hari penciptaan itu. Yang pasti bukan 6 kali 24 jam. Oke? Nah, yang kedua ini lebih menarik. Tadi kita ada loncat sedikit pada hari yang ketiga. Sekarang kita baca ya. Kejadian 1 ayat 11-12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi, Tuhan menciptakan benih dan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga, sebelum matahari, bulan, dan bintang. Nah, bingung kan? Gini, ini prediksi saya aja ya. Ingat ya, ini prediksi, jadi jangan minta saya buktikan. Oke? Saat ini tahun 2019 ya, dan hal ini belum terjadi. Saya katakan ini sekarang, supaya jika hal ini terjadi, teman-teman udah pada nggak kaget, karena hal ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Dan supaya nanti kalau benar-benar terjadi, nggak ada yang nuduh bahwa orang Kristen cocokologi, karena saya udah ngomong ini duluan sekarang. Oke? Prediksi saya adalah suatu saat nanti akan ditemukan planet hijau. Apa itu planet hijau? Planet yang isinya ada tanaman. Kok bisa? Ya, karena Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan bumi sebelum Big Bang. Tumbuhan sudah ada sebelum ledakan besar. Kenapa Tuhan menciptakan tumbuhan sebelum ledakan besar? Menurut saya, itu adalah cara Tuhan untuk menentukan planet yang mana yang cocok untuk makhluk hidup seterusnya. Karena bumi yang sekarang kita tinggal ini, bukan bumi pada hari yang pertama ya, karena bumi yang sekarang kita tinggal ini bisa menumbuhkan tanaman, makanya Tuhan memilih bumi ini untuk menciptakan makhluk-makhluk berikutnya. Oke? Udah terjawab semua ya? Nah, sekarang sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman baca yang ini. Bagian belakang Alkitab. Wahyu 21. Judulnya di Alkitab Lai adalah Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Oke, kita baca ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan jadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus semua air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tulislah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya,
dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oke, sekian video kali ini. Maranatha, Yesus datanglah.やがて実を結び笑い声に満ちる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを開き僕らは見るだろうやがて花は咲き栄光の主が来られる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを